Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salvia. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya tahu. Ya, yang pertama itu skenario 1, sistem urinaria, itu proses pembentukan urin dan dihubungkan dengan struktur dan organ yang berperannya. Oke. Ini gambar aku. Jadi, kalau kamu tahu di sini kita itu ada yang pertama ada komponen tubular vaskularnya ini vaskular. Komponen vaskular itu kan kita disuruhnya organnya dulu. Nah, organnya kita ngomong bagian-bagiannya. Jadi bagian yang dia masuk itu kan dia ada yang masuk nih. Dia kan ada yang masuk, ada yang juga keluar kan. Nah, gimana sih cara masuknya? Cara masuk itu pertama dari arteri renalis, nanti ke segmentalis, habis itu intra lobularis, terus arcuata, terus ini lobularis, terus ke bagian apa tuh, aferen, habis itu ke kapiler, glomerulosa, habis itu nanti dia tuh masuk ke eferen, peritubular, terus vasa recta, habis itu ke interlobularis, vena arcuata, habis itu vena interlobularis, terus vena segmentalis, habis itu vena renalis. Itu komponen ininya, vaskularnya. Kalau komponen tubularnya kamu harus tahu di sini ini ada kapsula Bowman, terus dia sini tubular proximal, terus ke ansa Henle, terus ke sini itu distal, tubulus distal, ini Colligentes. Yang ketiga itu ada komponen vaskular dan tubular, yaitu juxtaglomerular. Juxtaglomerular tuh yaitu ada makula densa, ini kan ini ada mesengial, sama ada yang namanya tuh sel granularnya yang untuk memproduksi renin. Nah, tadi itu adalah jalurnya. Terus siapa sih yang menjadi utamanya? Jadi utamanya itu ada yang namanya tuh organ fungsional dari ginjal, yaitu nefron. Nah, nefron itu adalah ini yang tadi jalurnya ya. Terus nefron ini dia itu tuh punya fungsi untuk membentuk urin. Nah, urin ini dia itu ada 3 caranya tuh. Ada filtrasi, reabsorpsi, sama sekresi. Nah, yang pertama kita akan melakukan filtrasi terlebih dahulu. Filtrasi itu artinya dari si kapiler glomerular ini masuk ke kapsula Bowman atau masuk ke tubulus proximal gitu. Gimana caranya? Kita itu untuk masuk dia tuh ada 3 lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini dia itu ada yang namanya, yang pertama ini nih ciri-cirinya terlebih dahulu. Lapisannya itu adalah lapisan fenestrata. Nih, itu ada lapisan fenestrata, jadi ada lapisan bolong-bolong gitu. Nah, selanjutnya itu ada lamina basal. Dan ini adalah porosit.
podosit. Nah, podosit ini dia itu punya kaki, namanya itu prosesus kaki. Nah, prosesus kaki ini dia itu ada celahnya, namanya celah atau filtrasi slit. Nah, celah filtrasi dia itu yang masuknya. Dan nanti di antara mereka ini dia itu ada yang namanya protein, atau proteinnya itu namanya nefrin. Jadi yang masuk tuh hanya bahan-bahan tertentu aja gitu untuk masuk ke sini. Nah, gimana sih cara masuknya? Nah, masuknya itu dengan cara dia itu ada tiga caranya tuh. Jadi gaya-gaya yang menarik dia gitu. Nah, siapa aja itu ada tekanan yang mendorong, jadi mendorong masuk, disuruh masuk gitu. Ada yang namanya itu dari kapiler glomerulusnya sendiri. Jadi kata kapiler glomerulusnya, ayo masuk gitu. Nah, itu sekitar 55 mmHg. Nah, terus ada juga yang nggak mau untuk bahan-bahan ini masuk semua ke dalam sini. Namanya itu adalah oncoticoloid atau tekanan yang melawan. Itu sekitar 30 mmHg. Nah, terus ada juga nih yang si kapsula Bowman ini kan ada nih bahan-bahan yang dia itu akan masuk nih. Nah, bahan-bahan yang akan masuk ini karena kapsula Bowman kan gede, terus si tubulus proximal ini kan kecil, dia kan untuk masuknya aja agak susah kan kayak gitu. Makanya nanti ada tekanan sendiri yang untuk melawan biar si bahan-bahan ini kepental keluar lagi. Itu namanya adalah hidrostatik kapsula Bowman. Itu sekitar 15 mmHg. Kalau kita jumlah ini jadi 15 dikurang 30 dikurang 15 itu adalah 10. Jadi tekanan yang setiap bahan itu masuk itu adalah sekitar 10 gitu. Netonya adalah 10 mmHg. Nah, ini adalah tekanan neto ya. Terus siapa aja masuk? Yang masuk itu tuh ada banyak. Ada Na, Cl, Ca, K+, Mg atau magnesium. Maaf. Terus ada asam amino, A aja tuh amino. Asam amino, glukosa, terus ada nutrisi, vitamin, terus ada kreatin, urea, siapa lagi ya? Oh ya, H2O, HCO3, dan lainnya, lipid, sama protein yang kecil. Nah, sebenarnya protein sendiri dia kan udah gede, terus pembuluh darah juga gede, darah juga gede, makanya dia tuh nggak bisa masuk. Tapi ada beberapa protein yang kecil tuh bisa masuk gitu. Nah, untuk masuknya itu sendiri, dia itu tuh ada pengaruh lain. Jadi untuk masuknya itu ada yang namanya surface-nya atau permukaannya. Nah, kalau permukaannya itu sekiranya itu gede, maka yang masuknya juga banyak gitu. Nah, kalau permukaannya itu kecil, kan yang masuknya juga dikit gitu, susah kan yang masuknya. Terus ada permeabilitas. Permeabilitas tuh dia itu seberapa rembesnya dia. Kalau semisal permeabilitasnya tinggi, ya berarti rembes banget kan. Nah, si bahan-bahan tuh bakalan banyak yang masuk ke dalam si kapsula Bowman atau dikeluarin gitu. Ada juga yang semisal permeabilitasnya rendah, maka dia itu nggak bakal banyak yang masuk gitu. Nah, ini semua adalah koefisien dari filtrasi, dan ini adalah rumus dari laju filtrasi glomerulus atau LFG kayak gitu. Nah, LFG ini sangatlah berperan dalam keadaan ketika blood pressure-nya menurun atau blood pressure-nya naik. Dan LFG ini dia itu adalah indikasi kalau seberapa banyak sih si bahan tuh masuk gitu.